wabarakatuh. Saya Intan Anggraini dengan NIM 225310669, Prodi Pendidikan Agama Islam 3C, mata kuliah Tafsir Ibadah Sosial dengan dosen pengampu Bapak Alven Putra, LC/MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang musyawarah, tafsir Quran Surat Al-Imran ayat 159. Topik utama materi ini yaitu pengertian musyawarah, ayat dan terjemahan surah Al-Imran ayat 159, makna ayat secara global, asbabun nuzul, tafsir ayat, kandungan surat Al-Imran ayat 159. Apa itu musyawarah? Musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun, rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, musyawarah adalah perundingan antara dua orang atau lebih, seseorang dengan orang lain dan satu golongan dengan golongan lain mengenai suatu masalah, dengan maksud mengambil keputusan atau kesepakatan bersama untuk memutuskan masalah secara bersama-sama sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkah rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala hal urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Makna Quran Surat Al-Imran ayat 159. Surat Al-Imran ayat 159 ini berisi perintah untuk bersikap sabar dan lemah lembut sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Lewat ayat ini pula, Allah mendorong umatnya untuk rendah hati, tidak kasar, dan tidak keras hati terhadap orang lain. Allah berfirman ditujukan kepada Rasulullah, mengingatkan atas karunia yang telah diberikan kepadanya dan kepada orang-orang yang beriman, tatkala Allah menjadikan hati beliau lembut kepada umatnya yang mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya, serta menjadikan beliau bertutur kata baik kepada mereka. Asbabun Nuzul. Surat Al-Imran ayat 159 turun dilatar belakangi oleh peristiwa Perang Uhud yang melibatkan kaum muslimin di Madinah dan kaum kafir Quraisy, yang menimbulkan banyak korban dan kekalahan dari kaum muslimin. Kekalahan kaum muslimin disebabkan tidak mematuhi perintah Rasulullah dalam hal strategi siasat peperangan, sehingga tipu daya musuh berhasil mengalahkannya, di mana pasukan musyrik Quraisy yang memutar jalan berhasil memukul pasukan panah Islam yang turun dari Bukit Uhud untuk mengambil harta ghanimah atau rampasan perang. Pasukan Islam mengira bahwa pasukan Quraisy telah kalah dalam peperangan telah benar-benar usai. Akibat kekeliruan ini, banyak sahabat yang gugur termasuk Hamzah, paman Nabi SAW. Melihat kekeliruan yang dilakukan oleh para sahabat tidak membuat Nabi SAW marah dan kesal, karena Allah telah melembutkan hatinya sebagaimana dengan firman-Nya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kamu. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Pecahnya Perang Uhud terjadi tahun 625 Masehi tidak luput dari kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar 1 tahun sebelumnya. Surat Al-Imran ayat 159 merupakan kunci dalam membentuk pribadi muslim yang menegarawan. Sebab kandungan asbabun nuzul surat Al-Imran ayat 159 mengajarkan nilai-nilai demokratis. Menurut Imam Ibnu Abbas, berhubungan dengan kisah Rasulullah saat Perang Badar. Pada waktu itu, pasca Perang Badar,
Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah SAW agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan. Sedangkan Umar berpendapat bahwa agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Tapi usulan dari sahabat, maka Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian turunlah ayat ini. Tafsir Surat Al-Imran ayat 159. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengomentari ayat ini bahwa pada ayat ini disebutkan 3 sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah. Penyebutan ketiga hal itu walaupun dari segi konteks turunan ayat maupun makna tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud, namun dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah, ia menghiasi diri Nabi Muhammad SAW dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekad. 1. Berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. 2. Memberi maaf dan membuka lembaran baru. Dan 3. Permohonan maghfirah dan ampunan ilahi. Kedua, Ibnu Atiyah berkata, musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan penetapan hukum-hukum. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dengan ulama, maka wajib diberhentikan. Tidak ada pertentangan tentang hal ini. Allah SWT memuji orang-orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah dengan firman-Nya. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 38. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi menyebutkan bahwa ada banyak manfaat musyawarah, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Melalui musyawarah dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum. 2. Sebab kemungkinan ada di antara mereka mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, pembesar sekalipun. 3. Semua pendapat di dalam musyawarah diuji kemampuannya. Setelah itu dipilih pendapat yang lebih baik. 4. Di dalam musyawarah akan tampak bertautnya hati untuk mensukseskan suatu upaya dan kesepakatan hati. Dalam hal itu memang sangat diperlukan untuk suksesnya masalah yang sedang dihadapi. Sebab itu berjamaah lebih afdol di dalam sholat fardu. Sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendiri dengan perbedaan 27 derajat. Ketiga, firman Allah SWT, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu, menunjukkan kebolehan ijtihad dalam semua perkara dan menentukan perkiraan bersama yang didasari dengan wahyu. Sebab Allah SWT mengizinkan hal ini kepada Rasulnya. Keempat, tertera dalam tulisan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang diajak bermusyawarah adalah orang yang dapat dipercaya. Kelima, kriteria orang yang diajak bermusyawarah adalah masalah kehidupan di masyarakat adalah memiliki akal, pengalaman, dan santun kepada orang yang mengajak bermusyawarah. 6. Dalam musyawarah pasti ada perbedaan pendapat, maka orang yang bermusyawarah harus memperhatikan perbedaan itu dan memperhatikan pendapat yang paling dekat dengan kitabullah dan sunnah jika memungkinkan. Apabila Allah SWT telah menunjukkan kepada sesuatu yang Dia kehendaki, maka hendaklah orang yang bermusyawarah menguatkan tekad untuk melaksanakannya sambil bertawakal kepadanya. Sebab inilah akhir ijtihad yang dikehendaki. Dengan ini pula Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya dalam ayat ini. Ketujuh, firman Allah SWT, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 159. 1. Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. 2. Karena lemah lembut itu dari rahmat Allah, seseorang yang menginginkan lemah lembut ada padanya, ia harus memintanya kepada Allah dan berupaya mendapatkan rahmatnya. 3. Manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauh dari orang-orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. 4. Rasulullah memiliki akhlak yang agung, di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah, dan bertawakal. 5. Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain, berlapang dada, memohon ampunan kepada Allah, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 6. Ketika
Jika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.